Apa jadinya jika orang kepercayaan kerajaan tiba-tiba ditangkap, lalu tewas secara misterius di dalam penjara, tanpa ada bukti, tanpa jenazah, dan penuh kejanggalan? Inilah kisah Suryan Sucharitpolwong, astrolog kerajaan Thailand yang kematiannya masih menjadi misteri hingga hari ini. Suryan Sucharitpolwong, yang terkenal dengan nama spiritual atau nama panggung Moryong, lahir sekitar tahun 1962 dan dia berasal dari negara Thailand dan lokasi spesifiknya juga tidak disebutkan dalam arsip publik. Suryan dikenal luas sebagai astrolog atau peramal bintang profesional. Julukan Moryong berarti dokter atau peramal Yong, dan dianggap sebagai salah satu astrolog paling berpengaruh di negara Thailand. Karirnya melonjak di era tahun 2000-an, saat ia mulai dikaitkan dengan lingkaran dalam kekuasaan, termasuk keluarga kerajaan. Ia dikenal mampu membaca nasib lewat perhitungan bintang, astrologi tradisional Thailand, dan ritual spiritual. Tidak hanya itu, Suryan juga sering muncul di televisi dan seminar spiritual, juga memimpin sejumlah ritual keagamaan berskala besar, termasuk dalam pengambilan keputusan politik. Apa hubungannya Suryan dengan kekuasaan dan kerajaan? Suryan secara luas diyakini memiliki hubungan dengan putra mahkota saat itu, yang kini menjabat sebagai raja, yaitu Maha Vajiralongkorn. Ia mengatur beberapa acara publik yang menggunakan simbol kerajaan dan foto sang putra mahkota. Suryan juga dikenal sering memimpin ritual berkaitan dengan spiritualitas kerajaan, seperti upacara penyucian atau penarikan keberuntungan. Pada Oktober 2015, Suryan ditangkap bersama ajudannya, yaitu Jesse Saronsai, dan seorang perwira polisi, Mayor Jenderal Prakrom Warun Prapa. Mereka dituduh menggunakan nama kerajaan untuk meminta sumbangan dan kekuasaan demi keuntungan pribadi. Tuduhan menggunakan pasal 112 lèse majesty, hukum penghinaan terhadap monarki Thailand yang sangat ketat dan tertutup. Buat kalian yang tidak tahu apa itu lèse majesty, nanti akan aku jelaskan di akhir video. Tidak ada bukti kuat di publik dan penahanan berlangsung secara tertutup. Publik dibuat shock. Bagaimana bisa orang kepercayaan kerajaan tiba-tiba menjadi tersangka? Jadi guys, Suryan ini ditahan di fasilitas militer khusus, dikenal dengan keamanan ketat dan tanpa akses publik. Beberapa hari setelah ditahan pada tanggal 9 November 2015, pihak militer mengumumkan bahwa Suryan telah meninggal dunia di dalam tahanan. Untuk alasan penyebab kematian resmi, yaitu penyakit parah yang tiba-tiba kambuh dan kronis. Namun, banyak kejanggalan tentang kematiannya. Tidak ada foto jenazah, tidak ada pemakaman terbuka. Waktu kematian diumumkan beberapa hari setelah kejadian, dan 2 orang lain yang ditahan bersama Suryan juga tewas mendadak. Mayor Jenderal Prakrom diduga bunuh diri di dalam tahanan, sedangkan Jesse Saronsai kemudian menghilang dari publik tanpa kabar lebih lanjut. Banyak pengamat percaya Suryan adalah kambing hitam politik atau dikorbankan karena tahu terlalu banyak tentang dinamika internal kerajaan. Ada spekulasi bahwa ia menjadi korban pembersihan saat transisi kekuasaan Thailand sedang berlangsung. Tidak pernah ada penyelidikan independen tentang penyebab kematiannya. Beberapa teori menyebutkan Suryan tahu terlalu banyak rahasia istana. Ia menjadi korban pembersihan politik atau ada kekuatan yang ingin menutupi penyalahgunaan kekuasaan. Jadi banyak netizen Thailand menduga terjadinya penyiksaan, pemaksaan pengakuan, atau eksekusi diam-diam.
Kematian Suryan menjadi simbol ketertutupan sistem hukum Thailand, terutama terkait monarki. Hingga kini kasusnya menjadi salah satu peristiwa paling misterius dan mengundang banyak spekulasi di masyarakat Thailand. Namanya kerap disebut dalam diskusi online tentang kebebasan berekspresi dan kekuasaan absolut di Asia Tenggara. Undang-undang Lèse Majesty adalah salah satu yang paling ketat di dunia. Bisa dipenjara hanya karena komentar tentang raja. Banyak kasus tidak pernah diungkap secara publik. Nah, buat kalian yang tidak tahu apa itu Undang-Undang Lèse Majesty, jadi aku jelaskan guys. Jadi, Lèse Majesty di Thailand adalah hukum yang melindungi anggota keluarga kerajaan dari penghinaan atau ancaman. Hukum ini yang diatur dalam pasal 112 KUHP Thailand. Menetapkan hukuman penjara hingga 15 tahun bagi siapa saja yang terbukti mencemarkan nama baik, menghina atau mengancam raja, ratu, putra mahkota, atau bupati. Hukum ini telah ada sejak tahun 1908 dan menjadi salah satu hukum paling ketat di dunia dalam perlindungan monarki. Bahkan, Lèse Majesty ini juga menuai kontroversi guys. Penggunaan hukum ini sering dikritik karena dianggap sebagai alat untuk membungkam perbedaan pendapat dan mengendalikan kebebasan berbicara. Bahkan, penggunaan hukum Lèse Majesty semakin meningkat sejak kudeta militer tahun 2014, terutama terhadap mereka yang mengkritik monarki atau junta. Gerakan pro-demokrasi di Thailand menuntut reformasi hukum ini, termasuk kemungkinan amandemen atau penghapusan. Jadi guys, hingga kini keluarga Suryan tidak pernah angkat bicara terbuka. Tidak ada investigasi independen. Suryan menjadi simbol dari banyak pertanyaan tanpa jawaban di Thailand. Apa yang sebenarnya terjadi dengan Suryan? Apakah ia hanya korban politik? Atau ada kekuatan besar yang bermain di balik tirai kekuasaan? Sampai hari ini, semua itu masih menjadi misteri. Terima kasih telah menyimak hingga akhir. Jika kamu menyukai konten seperti ini, jangan lupa like, subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, dan bagikan ke temanmu. Sampai jumpa di cerita kriminal berikutnya.